Tadi udah ada tulisan sih. Sudah dok. Sudah ya. Oke, jadi ini sekedar ini soal yang kemarin saya share di Telegram maupun di IG dok ya. Perempuan wanita usia 56 tahun dengan keluhan sering berdebar. Kemudian saat ini berdebar lama, tidak berhenti sehingga beliau UGD dengan hemodinamik yang stabil. Ini adalah ECG beliau di monitor. Ini rekaman ini setelah pemberian, dalam proses pemberian kalau tidak salah amiodaron. Dalam proses pemberian amiodaron oleh teman saya UGD. Sebelumnya lebih cepat daripada ini. Nah, ini adalah ECG-nya masuk, ya, suatu neuro QRS takikardi. Dan di Telegram maupun di IG, teman-teman banyak banget yang sudah menjawab. Nah, ini adalah salah satu jawaban dari salah satu dokter umum yang beberapa kali menjadi juara di event aritmia. Kalau ada ya tentang ECG championship atau yang lain, yaitu Dokter Wingga. Nah, mungkin nanti Dokter Erika ini bisa lebih. Saya malah membacanya aja kadang-kadang udah ini kayaknya anak ini agak freak sedikit gitu ya. Jadi jawabannya menurut Mas Wingga ini adalah reguler neurokompleks takikardi dengan incomplete RPPP morfologi. Short RP takikardi ya dengan RP interval lebih dari 90 milisecond dengan P wave negatif di inferior, positivity AVR dan di V2 dengan concentric atrial activation sequence. Ini mungkin perlu diterangkan oleh Dokter Erika ya, ini apa nih sebenarnya? Oke, jadi menurut Mas Wingga ini differential diagnosanya adalah ini AVRT dengan menggunakan posteroseptal AP dengan atrial takikardi atau atypical AV-ANRT. DD-nya adalah ini menurut Mas Wingga, tetapi menurut Mas Wingga ini menjadi top on the list karena demikian. Ini oke, nomor 1 ini saya bisa ngerti ya, tapi yang nomor 2 ini memang ya hanya orang-orang yang benar-benar sangat senang sama SCG yang bisa sampai seperti ini ya. Mungkin ini terlalu dalam buat teman-teman yang lain. Tapi nanti mungkin pertanyaan saya adalah apakah perlu sedalam ini, Dokter Erika, untuk teman-teman secara umum? Apa cukup kita udah ada yang SPT aja, udah terapinya ini gitu? Atau kita memang kadang-kadang harus sedetail ini? Nah, ini adalah terapi dari Dokter Wingga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Dokter Erika. Monggo, Dok. Iya, mantan Dok, Dr. Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Dr. Yusuf, atas undangannya untuk paling tidak kita bisa berdiskusi khususnya terkait SPT ya, topik yang akan kita bicarakan malam hari ini. Dan terima kasih teman-teman semua atas berkenannya hadir dan bergabung di diskusi ini ya. Ini jam segini tapi masih lumayan ya Dr. Yusuf, hampir 100. Ini akan lebih nih, Dok. Ya, mudah-mudahan diskusinya bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa sharing. Mungkin sebelum kita membahas itu, saya boleh, tadi Dr. Yusuf meminta pembahasan mengenai SPT ya Dok ya? Iya, Dok. Saya mau share slide, boleh Dok? Monggo, Dok. Jadi memang penggemarnya Dr. Yusuf ini luar biasa ya terkait dengan bagaimana teman-teman bisa menganalisis EKG seperti itu. Saya juga waktu
dokter umum nggak ngerti sama sekali tentang hal-hal seperti ini. Cuman kadang memang karena kita suka, kita tertarik sehingga kita tentunya akan bisa menganalisis lebih detail terkait EKG tersebut. Jadi mungkin secara singkat teman-teman, karena memang intinya kan kita mau menyederhanakan apa yang dianggap sulit. Sebenarnya mungkin bukan sulit, hanya karena mungkin kita butuh melihat dari sisi tertentu saja sehingga kita bisa mempermudah hal-hal yang seringkali dianggap kompleks, khususnya terkait dengan aritmia ini. Kalau saya lihat di YouTube-nya Dr. Yusuf juga beberapa kali sempat dibahas mengenai supraventricular tachycardia, termasuk oleh Dr. Wingga ya. Memang luar biasa pembahasannya. Dan saya berusaha untuk menyederhanakan karena tentunya kita semua pengennya bisa mengambil inti dari permasalahan SVT itu apa. Jadi memang kalau secara keseluruhan supraventricular aritmia itu adalah apapun aritmia yang terjadinya di atas berkas his dan termasuk juga atrium. Sehingga kalau kita lihat di sini saya bagi menjadi dua, bahwa itu bisa jadi suatu atrial tachyarrhythmia termasuk sinus takikardia ya. Jadi memang kita harus mengidentifikasi apakah itu sinus takikardia atau bukan. Sehingga kalau teman-teman mempunyai pasien dengan takikardia, segeralah ambil EKG 12 lead. Jangan hanya mengandalkan monitor. Karena kita tahu bahwa EKG 12 lead itu bisa memotret jantung dari berbagai sisi. Termasuk kita bisa melihat morfologi gelombang, P arahnya, dan lain sebagainya. Kenapa sepenting itu? Karena kalau sinus takikardia tentu kita tidak memberikan obat anti aritmia. Kita hanya mencari penyebabnya kenapa dan kemudian memberikan tata laksana sesuai dengan underlying causes. Dan juga yang lainnya yang juga sering adalah atrial flutter atau atrial fibrilasi. Namun pembahasan kita malam ini tentu yang seringkali disebut sebagai suatu SVT, yaitu avenodar entrant tachycardia, AV entrant tachycardia, junctional ectopic tachycardia, atau non-paroxysmal junctional tachycardia. Mungkin fokusnya di dua ini termasuk atrial tachycardia, karena kenapa disebut AV tachyarrhythmia? Karena dia melibatkan suatu sirkuit. Jadi aritmia itu mekanismenya paling banyak ada sirkuit re-entry, ada perputaran listrik yang tentu itu membutuhkan dua jalur. 90% kasus aritmia mekanismenya adalah re-entry. Dan re-entry itu membutuhkan dua jalur. Kalau cuma satu jalur saja tidak akan bisa mengalami suatu re-entry. Nah, ini nanti yang akan kita bahas lebih detail. Nah, tentunya sekali lagi kita tidak hanya mengobati EKG-nya, kita juga bisa memperkirakan kira-kira mekanismenya apa. Paling sering kan pasien datang, kita tentu harus tahu usianya berapa, laki-laki atau perempuan. Jadi memang ada beberapa penelitian yang berusaha melihat SVT tertentu itu terjadinya lebih sering pada umur berapa. Dan memang paling sering SVT adalah AVNRT, nodusnya yang mengalami re-entry. Dan semakin usia tua, atrial tachycardia itu angka kejadiannya nantinya juga akan semakin tinggi. Meskipun semakin tua tentu aritmianya akan lebih kompleks. Tapi memang AVNRT itu adalah yang paling sering. Sehingga kalau ada pasien datang ke UGD dengan SVT, kita nggak usah lihat EKG-nya dulu, dalam pikiran kita sudah melis, oh ini paling mungkin AVNRT seperti itu. Yang nantinya tentu akan kita confirm dengan EKG. Kalau gambaran EKG-nya saya rasa teman-teman sudah sangat familiar, di mana kita melihat takikardi QRS sempit dengan batasan 3 kotak dan kemudian reguler, maka kita akan berpikir kemungkinan SVT. Apakah VT tidak bisa QRS-nya sempit? Bisa. Ada satu ventricle tachycardia yang QRS-nya sempit ketika dia melibatkan sistem konduksi yang normal. Atau mungkin kita sebut sebagai vasikulus. Nah, ketika sistem konduksi normal terlibat dalam VT, maka biasanya QRS-nya sempit. Tapi itu tentu tidak sering. Yang paling sering tachycardia QRS sempit reguler, maka teman-teman mengatakan, oke, ini SVT. Tentu kalau di UGD kan kita berpikir kedaruratan ya. Dan kalau kita lihat di panduan ESC 2019 ya, guideline SVT yang paling baru, narrow QRS tachycardia, tentu kita akan membedakan apa sih sebenarnya hewannya ini. Narrow QRS tachycardia adalah hewannya, tapi di situ ada gajah, di situ ada macan, di situ ada ayam seperti itu. Kita bisa berusaha membedakan itu di IGD. Terkait apa? Terkait manajemen detail nanti dan juga prognosisnya.
Jadi kalau saya highlight, paling gampang teman-teman kalau di UGD, lihat RP interval. Lihat RP interval. Di situ batasannya 90 milisecond. Kalau short RP interval, paling sering kemungkinannya adalah typical FVNRT. Kenapa dia ditaruh di atas? Ya karena berdasarkan epidemiologi memang itu yang paling sering muncul. Ataupun focal AT, ataupun junctional ectopic tachycardia, ataupun AVRT. FVRT ini jarang short RP interval. Nah, kalau RP intervalnya tetap masih termasuk short dibandingkan PR-nya, namun RP-nya lebih dari 90 seperti tadi di EKG yang ditunjukkan Dr. Yusuf, maka pikiran kita tentu urutannya akan berubah. Kenapa kalau EVNRT RP-nya pendek? Ya karena dia konsletnya hanya di EV node saja. Tapi kalau EVRT dia akan butuh lebih panjang karena dia memang berjarak dari EV node. Logikanya seperti itu. Sehingga kalau kita mau lebih detail melihat RP intervalnya lebih dari 90, maka diagnosis banding kita pertama adalah EVRT, atypical EVNRT, dan kemudian focal AT. Jadi itu hanya masalah diagnosis mana yang paling mungkin pada pasien yang datang ke kita ketika kita bisa melihat RP intervalnya berapa. Nah, sedangkan kalau long RP, di mana R to P interval lebih dari BR interval, maka kemungkinannya akan jadi berbeda, vokal AT akan naik. Karena atrial takikardi ini sebenarnya kalau kita lihat gambaran sequence-nya, urutannya dari EKG 12 lead, maka kita akan melihat gelombang P diikuti oleh kompleks QRS hampir sama dengan sinus. Yang berbeda adalah morfologi gelombang P. Yang kalau kita tahu pada sinus di lead 2 P-nya harus positif, AVR-nya harus negatif, namun pada atrial takikardi morfologi itu tidak mengikuti morfologi P yang sinus, kecuali bahwa atrial takikardinya memang lokasi ektopiknya ada di sekitar SA node. Nah, urutannya adalah seperti itu. Jadi ada SVT, lihat RP interval, ini termasuk short RP atau ini termasuk long RP. Kalau short RP lihat apakah kurang dari 90, di mana oke kita langsung berpikir, oh kurang dari 90 berarti re-entry-nya jaraknya sangat pendek. Berarti ini AVNRT. Tapi kalau lebih dari 90, kemungkinan paling di atas adalah AVRT. Tapi kalau long RP, paling mungkin adalah atrial takikardi. Dan gold standarnya apa? Tentu elektrofisiologis tadi. Nah, ini adalah suatu ladder diagram yang memudahkan kita untuk menganalisis masing-masing bit dari EKG. Karena kalau kita mau membaca detail EKG, semua defleksi itu bermakna. Semua gelombang itu bermakna. Dan semua gelombang itu pasti ada penjelasannya kenapa dia membentuk seperti ini, kenapa dia nyambung dengan gelombang yang ini. Nah, untuk mempermudah biasanya kita bisa menggambar suatu ladder diagram. Jadi ladder diagram itu kita bisa mengetahui urutannya dari atrium, AV node, dan his, kemudian ventricle. Misalnya irama sinus, jadi atrium, his ventricle, atrium, his ventricle, atrium, his ventricle, seperti itu, sehingga one-to-one conduction. Satu depolarisasi di atrium akan diteruskan lewat AV node dan his, kemudian akan ke ventricle. Nah, sequence ini yang kita pegang dalam irama sinus. Nah, bagaimana dengan SVT? Kalau kita persempit bahwa SVT yang paling sering muncul tentu adalah 3 ini ya. AV nodal takikardia ini adalah yang paling sering, di mana re-entry-nya sekali lagi, error-nya sekali lagi ada di AV node. Jadi antara jalur cepat dan jalur lambat itu hanya terlokalisir di AV node. Itulah kenapa biasanya RP-nya kurang dari 90. Kemudian yang kedua adalah atrial takikardi. Ya, itu biasanya sama seperti irama sinus sekuensinya, di mana P-nya lebih mendekati QRS sebelumnya, hanya nanti morfologi gelombang P-nya akan berbeda, sehingga disebut sebagai long RP. Ketika long RP, pikirkan atrial takikardi. Dan yang ketiga adalah ini, ada suatu accessory pathway, paling sering adalah di left lateral ya, sehingga ketika terjadi suatu re-entry atau perputaran sikloid, di mana satu jalurnya lewat AV node, jalur satunya lewat accessory pathway, maka itu yang disebut sebagai re-entry. Ini yang disebut sebagai AV reentrant takikardia. Jadi ketiga aritmia inilah yang biasanya representasi klinisnya kita baca di EKG sebagai supraventricular takikardi. Nah, kalau kita melihat satu persatu seperti ini, AV reentrant
AV node reentrant tachycardia, maaf saya kurang modusnya ya. AV nodal reentrant tachycardia, kalau kita lihat irama sinus yang normal melalui AV node, kita bisa lihat dari yang paling kiri ya. Jadi AV node pada beberapa orang itu terbagi menjadi dua sirkuit, dua jalur. Yang satu jalur cepat, yang satu jalur lambat. Apa yang dimaksud cepat? Dalam arti perjalanan impuls listrik melalui jalur tersebut lebih cepat dibandingkan jalur lambat atau slow pathway. Sebutnya fast pathway, slow pathway. Tidak semua orang mempunyai dual AV node. Ada orang yang memang hanya mempunyai satu jalur saja fast pathway. Tapi ada juga orang yang mempunyai fast pathway ataupun slow pathway. Bagaimana taunya? Dari EP study, dari studi listrik jantung. Tapi apa kepentingannya? Bahwa pasien-pasien yang mengalami AV-NRT, pasti dia punya dua jalur. Tapi pasien-pasien yang punya dua jalur tidak selalu akan mengalami AV-NRT atau SVT. Jadi apa yang menentukan? Yang menentukan adalah apabila ada suatu atrial premature contraction, apabila ada suatu ekstrasistol yang itu masuk melalui fast pathway, tapi karena fast pathway-nya masih belum pulih dari irama sinus sebelumnya, maka dia lewat slow pathway, lewat jalur alternatifnya. Ketika dia sampai di ujung sini, dia balik naik ke atas melalui fast pathway, dan pada saat itu fast pathway-nya sudah siap menerima sinyal lagi, maka sinyal itu akan diteruskan secara balik arah dan membentuk suatu sirkuit. Sehingga kapan bisa terjadi re-entry harus ada dua jalur, fast, slow, dan kemudian apalagi, apakah itu cukup? Tidak, harus punya ekstrasistol. Jadi kenapa pasien-pasien misalnya AV-NRT kok kambuhnya biasanya usia 30, 40 paling sering. Padahal kalau namanya dual AV node kan pasti sejak lahir ya. Karena ketika usia bertambah muncullah suatu atrial ekstrasistol yang timing munculnya itu pas bersamaan dengan saat fast pathway-nya refraktor dari irama sinus sebelumnya. Sehingga dia bisa lewat slow pathway, dan kemudian ketika fast pathway-nya sudah recover, dia akan naik ke atas berputar seperti itu sehingga membentuk suatu sirkuit AV-NRT. Gambarnya seperti ini kalau kita lihat ladder diagram. AV node lewat slow pathway, balik fast, slow, fast, slow, fast, slow, fast. Seperti itu. Ini adalah ladder diagram untuk tipikal AV-NRT. Nah, kalau kita lihat gambaran EKG-nya, tentunya kita akan melihat takikardi, QRS sempit, reguler, gelombang P-nya bisa terlihat, bisa tidak. Namun kalau kita mempunyai EKG pada saat sinus, kita akan bisa membandingkan apakah yang di belakang kompleks QRS ini adalah gelombang P. Biasanya akan terlihat di inferior lead ada semacam pseudo S, ataupun di V1 ada semacam pseudo R. Kita bisa membandingkan EKG sinusnya kalau kita mempunyai EKG sinusnya. Tapi sebenarnya initial treatment kurang lebih tidak akan berbeda antara AV-NRT, AV-RT, dan ET. Namun, kalau teman-teman dari awal sudah bisa mendiagnosis, oh ini kira-kira ET, tentu obat yang dipilihkan akan bisa lebih pas. Karena kalau AVN dan AV-RT, kita biasanya menghentikan sirkuitnya adalah dengan memblok salah satu jalur. Paling gampang dengan memblok AV node. Nah, biasanya kalau kita masih punya adenosin ya, seperti dulu kita berikan adenosin. Namun kalau itu atrial takikardi, kebanyakan tidak akan respon dengan adenosin karena dia error re-entry sirkuitnya ada di atrium. Sehingga mau diblok AV node-nya kebanyakan tidak akan menghentikan takikardianya. Nah, setelah AV node reentrant takikardi adalah AV reentrant takikardi atau AVRT. Paling sering ini terjadi pada pasien dengan preeksitasi pada saat irama sinus atau kita sebut delta wave. Nah, kenapa ada delta wave? Karena kalau teman-teman tahu bahwa ini ada gelombang P, terus kita melihat PR interval, terus baru kompleks QRS, adanya PR interval itu adalah karena suatu proses normal dari AV node adalah memperlambat sinyal. Ada suatu nama decremental property dari AV node, sehingga dia tidak akan meneruskan semua sinyal yang diterima oleh AV node. Ada batasnya AV node bisa meneruskan sinyal ke ventricle. Sehingga memang ada perlambatan sinyal sehingga kita melihat PR interval. Namun pada pasien-pasien dengan preeksitasi ini
antegrade-nya melewati accessory pathway di mana dia relatif sinyalnya tidak diperlambat seperti AV node, sehingga dari gelombang P dia langsung slur naik ke atas membentuk suatu kompleks QRS. Itu yang disebut delta wave. Nah, pada pasien dengan preeksitasi atau pada pasien dengan delta wave bisa terjadi dua jenis aritmia di mana reentrannya melibatkan dua jalur, AV node dan accessory pathway. AV node dan accessory pathway. Ini juga AV node dan accessory pathway. Sama-sama pada satu orang bisa muncul dua aritmia seperti ini. Yang membedakan apa? Arah sirkuitnya. Jadi kalau arah sirkuitnya turunnya melalui AV node, di mana tentu kita tahu kalau lewat AV node QRS-nya sempit, naiknya lewat accessory pathway, maka kita akan melihatnya seperti SVT biasa. Tapi kalau sinyal turunnya melalui accessory pathway, di mana pada surface EKG accessory pathway delta wave itu biasanya lebar, maka QRS morfologinya akan lebar-lebar, hampir mirip seperti VT, ventricle tachycardia kalau kita melihat sekilas. Jadi turunnya melalui accessory pathway, ada preeksitasi, naiknya melalui AV node seperti itu. Dan ini adalah ladder diagram dari AVRT. Turun melalui AV node, kemudian naik melalui accessory pathway, begitu seterusnya membentuk sirkuit re-entry. Bagaimana menyetop sirkuit ini? Kita harus memblok salah satu jalur. Yang paling gampang kita memblok AV node, atau kita juga bisa memblok accessory pathway. Tapi memang lebih mudah untuk memblok AV node sehingga sirkuit re-entran itu akan berhenti. Nah, sehingga kalau kita mempunyai pasien dengan delta wave, tentunya pasien itu mempunyai resiko mengalami suatu aritmia, yaitu SVT ya. Kadang-kadang manifestasinya pasiennya datang ke kita nggak punya EKG sinusnya dengan supraventricular tachycardia seperti itu. Tentu tadi kita identifikasi gelombang P-nya mana, kemudian dilihat RP intervalnya berapa, kurang dari 90 AVNRT, lebih dari 90 AVRT. Tapi kalau long RP, pikiran kita pertama adalah suatu atrial tachycardia. Nah, kalau alhamdulillahnya irama SVT-nya ini berubah menjadi sinus, maka kita akan bisa melihat delta wave. Kita akan bisa melihat delta wave, ya. Dan tentunya ketika kita mempunyai delta wave dan kita mempunyai episode SVT, kita akan menyebut itu sebagai WPW syndrome atau Wolff-Parkinson-White syndrome. Jadi sindrom harus ada SVT dan harus ada preeksitasi pada saat EKG-nya sinus. Tapi kalau kita hanya melihat delta wave saja, tidak ada episode SVT yang tertangkap atau pasiennya asimptomatik, maka kita biasanya menyebutnya sebagai preeksitasi saja atau WPW pattern, bukan suatu sindrom. Karena kalau untuk sindrom kita biasanya harus mendapatkan suatu gambaran SVT. Nah, satu lagi sebenarnya dari kecepatan rate pada saat SVT, seringkali kita bisa memperkirakan itu kira-kira SVT-nya tipe yang apa. Pada SVT dengan rate di atas 200, pikiran kita pertama adalah AVRT. Karena kalau AVNRT ataupun atrial tachycardia, rate-nya biasanya 150, 160 seperti itu. Tapi kalau rate-nya sampai lebih dari 200, pikiran kita pertama adalah AVRT. Dan petunjuk yang lain, kalau kita melihat suatu QRS alternan, apa itu alternan? Seperti gambaran EKG pada perikardial efusi atau tamponade. Jadi amplitudo R-nya berubah-ubah. Kadang tinggi, kadang rendah, kadang tinggi, kadang rendah. Ini adalah suatu alternan. Ini adalah suatu ciri suatu AVRT. Kenapa bisa ada alternan? Ada yang menyampaikan bahwa itu mungkin karena saking cepatnya denyutan jantungnya sehingga kadang-kadang kontak ke dinding toraknya menjadi berubah-ubah dan menyebabkan gambaran alternan. Itu hanya sebagai suatu hipotesis. Nah, ini yang harus diwaspadai teman-teman. Kalau misalnya kita melihat suatu takikardi QRS lebar irregular, maka pikiran kita tentunya irregular. Tentunya kita langsung berpikir atrial fibrilasi. Tapi pertanyaannya, kenapa kok atrial fibrilasi itu QRS-nya lebar? Dan lebarnya kalau kita lihat berubah-ubah. Kadang lebar sekali, kadang sempit, kadang lebar sekali, kadang sempit. Tapi prinsipnya irregular rhythm dengan QRS durasi yang berubah-ubah, pikirkan itu atrial fibrilasi pada preeksitasi. Dan ini memang bisa terjadi. Karena pasien-pasien dengan accessory pathway itu merupakan suatu substrat untuk munculnya suatu atrial fibrilasi. Kenapa ini penting saya tampilkan? Karena jangan sampai kalau ketemu ini kita memberikan obat-obat yang memblok AV node.
Karena kalau AV node-nya diblok pada saat irama atrial fibrilasi itu, maka semua re-entry atau semua gelombang P yang dari atrium, kita tahu atrial fibrilasi denyut di gelombang P itu bisa sampai 500 kali per menit. Kalau misalnya AV node-nya masih berjalan, dia bisa mengerem sinyal 500 itu tidak akan diteruskan semua ke ventricle. Namun kalau misalnya kita memblok AV node-nya, maka sinyal di gelombang P itu semuanya akan diteruskan ke accessory pathway dan kemudian ke ventricle, di mana accessory pathway tidak punya rem. Berbeda dengan AV node yang punya rem, makanya kita melihat PR interval, tapi accessory pathway tidak punya rem untuk memfilter sinyal yang di atrium. Sehingga resikonya kalau kita memberikan obat-obat yang memblok AV node, pasiennya akan bisa mengalami ventricle fibrilasi. Dan ini adalah ventricle fibrilasi ini adalah suatu mode of death pada pasien-pasien dengan WPW. Jadi pasien WPW bisa mengalami sudden cardiac death karena mekanismenya melalui AF yang kemudian berkembang menjadi VT polimorfik atau VF. Kalau AVNRT tidak mengalami sudden death, tapi kalau WPW meskipun angka kejadiannya kecil, mungkin hanya 2 atau 3%, itu bisa menyebabkan suatu aritmia ventricle yang mendadak akibat terjadinya AF yang degenerate into VT atau VF dan kemudian pasiennya sudden cardiac arrest. Nah, SVT yang terakhir adalah atrial tachycardia. Kita lihat ladder diagramnya dulu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau atrial tachycardia urutannya atau sekuensinya antara gelombang P sama QRS hampir sama dengan irama sinus. P conducts to QRS, nggak ada perputaran balik secara retro dari ventricle ke atrium, ya hanya satu arah dari atrium ke ventricle seperti itu. Sehingga karena error mekanismenya ada di atrium, ketika kita memberikan obat-obatnya memblok AV node, maka itu tidak akan menghentikan tachyarrhythmianya. Tapi mungkin kalau kita memberikan obat yang memblok AV node, kita hanya akan melihat gelombang atrial tachycardia saja menjadi lebih jelas. Paling jelas contohnya mungkin pada atrial flutter, di mana atriumnya rate-nya berdenyut sampai 300, yang itu seringkali manifestasinya mirip seperti SVT kalau pas dia atrial flutter 21, yang kalau kemudian kita blok AV node-nya, kita berikan misalnya adenosin, maka flutter wave-nya itu akan kelihatan lebih jelas. Sehingga adenosin atau AV nodal blocking kebanyakan tidak menghentikan atrial tachycardia, tapi kita bisa melihat flutter wave atau kita bisa melihat atrial tachycardia lebih jelas. Kenapa? Karena QRS rate-nya akan melambat untuk beberapa saat. Nah, khasnya suatu atrial tachycardia, mereka seringkali muncul dalam suatu klaster. Dan ini merupakan suatu atrial tachycardia yang vokal. Jadi ada titik-titik tertentu atau fokus-fokus tertentu. Kalau di dermatologi mungkin dibilang semacam predileksi sama untuk atrial tachycardia dalam jantung yang strukturnya normal. Ada beberapa predileksi yang paling sering misalnya di right atrium ya. Ini crista terminalis. Jadi hitam-hitam ini adalah fokus atrial tachycardia yang paling sering. Kemudian PFO juga bisa memunculkan atau pulmonary vein. Ya, ada 4 pulmonary. Jadi di situ biasanya sumber atrial tachycardia. Jadi kalau misalnya fokus akan lebih mudah diablasi vokal atrial tachycardia dibandingkan nantinya kalau sudah menjadi atrial fibrilasi atau atrial flutter, tapi kalau masih vokal atrial tachycardia biasanya masih lebih mudah diablasi. Sehingga ini seringkali disebut sebagai ring of fire, sebagai fokus ektopik dari munculnya atrial tachycardia. Nah, ini adalah salah satu contoh EKG 12 lead yang menggambarkan suatu atrial tachycardia. Jadi memang kalau pada EKG 12 lead kita betul harus melihat detail mana P, mana QRS. Kalau kita lihat ya, ini kalau sudah muncul gelombang P yang bermacam-macam, terus kemudian dia akhirnya membentuk suatu sustain atrial tachycardia, di mana ini long RP. Maaf saya nggak sempat menandai, tapi kita bisa lihat ini long RP, dan ini mulai tachycardia adalah seperti ini. Nah, jadi perbedaannya sebagai, kalau saya samarikan dari yang 3 tadi, kita akan lihat RP intervalnya ya. Jadi kalau pada AVNRT, RP intervalnya relatif pendek, 90 tadi kalau dari surface EKG. Kalau AVRT, RP intervalnya lebih panjang dari 90, sedangkan AT, dia adalah termasuk long
RP interval. Nah, dari gambaran RKG seperti ini kita bisa melihat, oh kira-kira ini mekanisme aritmianya apa. Dan satu lagi juga teman-teman yang cukup penting adalah kalau kita bisa mengcapture EKG pada saat inisiasi atau terminasi dari SVT, itu akan kurang lebih bisa membantu kita menentukan kira-kira mekanismenya apa. Seperti kita lihat ini ya, ini sinus, ini kok ada sesuatu yang berbeda, kemudian dia mulai sisi sebelah sini mulai muncul SVT. Kalau saya perbesar, sinus, di sini kita lihat gelombang tenggonya berbeda. Ternyata ada gelombang P di atas tenggo. Jadi ketika ada gelombang P di atas tenggo, dia tetap diteruskan ke EV node dan membentuk suatu kompleks URS. Tapi kita lihat PR intervalnya berubah, lebih panjang. Apa artinya? Kemungkinan dia melalui slow pathway. Kita tahu bahwa slow pathway jalannya sinyal lebih lambat. Sehingga seringkali manifestasi di EKG-nya adalah PR intervalnya akan lebih panjang. Jadi syaratnya membentuk suatu reentry adalah ada dual pathway dan ada atrial extrasystole yang jatuhnya pada saat fast pathway-nya refraktor. Sehingga sinus ada episi yang kemudian kondak ke QRS melalui slow pathway. Pada saat itu dia kemudian muncul retrograde melalui fast pathway, kemudian turun lagi slow fast. Kalau kita lihat ya, ini di belakang kompleks QRS-nya ada sedikit perubahan morfologi yang kemungkinan itu adalah suatu gelombang papa. Sehingga inisiasi itu akan penting, termasuk terminasi. Jadi kalau kita bisa menemukan EKG pada saat terminasi, kalau kita lihat di sini ada terminasi dengan gelombang P. Artinya ketika ada terminasi gelombang P, tidak mungkin itu suatu atrial takikardi. Kita lihat di sini ladder diagramnya. Jadi ini adalah FNRT, slow, fast. Pastinya gelombang P-nya masih akan muncul ketika dia masih bisa mendepolarisasi atrium. Tapi kalau pada atrial takikardi, kalau dia mau berhenti, maka last beat-nya atau beat terakhirnya adalah kompleks URS. Kenapa begitu ya? Karena dia errornya di atrium. Kalau dia mau berhenti, dia nggak akan muncul lagi suatu gelombang P seperti itu. Jadi inisiasi atau mulainya aritmia dan berhentinya aritmia itu sangat penting untuk kita memperkirakan kira-kira penyebabnya apa. Termasuk pada SVT yang ini, ketika berhenti ada muncul delta wave, kita akan langsung berpikir, oh ini paling mungkin suatu EVRT yang menyebabkan dia mengalami suatu SVT. Kenapa? Karena ada delta wave. Jadi mengkombinasikan semua gambaran klinis seperti itu tentunya penting untuk nantinya kita bisa menganalisis apakah jenis SVT yang terjadi pada pasien ini. Jadi kalau kita mau detail tentu kita bisa melihat semua hal ini memang dikatakan ada tanda-tanda khusus, tapi mungkin untuk teman-teman yang di emergency, kalau mau melihat ini tentu akan mendapatkan suatu gambaran detail, tapi kalaupun teman-teman hanya melihat ini, saya rasa itu sudah sangat cukup. Yang penting identifikasi gelombang P, lihat aksis dan morfologinya terkait ini atrial takikardi atau tidak, kemudian apakah satu P diikuti satu QRS, lihat RP interval kurang dari 90 EVN, lebih dari 90 EVRT. Kalau dia long RP, pikiran kita pertama suatu atrial takikardi. Yang penting do no harm. Untuk SVT kurang lebih tata laksananya sama. Tapi kalau teman-teman berikan obat AV nodal blocking untuk manajemennya, meskipun sebenarnya tentu ada vagal maneuver, ada modified vagal maneuver, namun kalau nggak respon tentunya teman-teman memberikan suatu obat-obat yang memblok AV node, tapi hati-hati, do no harm kalau kita ketemu tadi takikardi irregular, QRS lebar, pikirkan itu atrial fibrilasi dengan preeksitasi. Jangan memberikan obat-obat yang memblok AV node. Jadi mungkin Dr. Yusuf, sebelum saya masuk ke kasusnya Dr. Yusuf, ini kemarin kebetulan baru minggu lalu ada pasien datang ke saya 46 tahun dengan keluhan berdebar. Gambaran EKG-nya seperti ini. Mungkin kalau kita takikardi QRS lebar VT. Namun kalau kita masukkan di algoritma VT, ya ini tidak pas. Tidak sesuai dengan Brugada algoritmanya, tidak terpenuhi berdasarkan parameter-parameter yang berurutan. Tapi kalau kita perhatikan, ini selalu one-to-one conduction. Tidak ada AV disosiasi. Jadi kalau teman-teman lihat AV disosiasi, oh itu 100% fit. Dan ini rate-nya sangat cepat. Mungkin hampir
220 lebih. Dan ini salah satu khasnya ada alternan. Sehingga waktu itu saya berpikir ini adalah suatu antidromic AVRT. Kita tahu kalau antidromic AVRT berarti ada suatu preeksitasi, ada suatu delta wave di mana re-entry-nya yang terjadi pada saat SVT adalah turunnya melalui accessory pathway, naik retrograde-nya melalui AV node. Dan kita mendapatkan suatu petunjuk yang sangat bagus dari EKG. Kita lihat inisiasinya ya. Delta wave, delta wave, delta wave, delta wave, kemudian ada gelombang P yang kemudian menginjus suatu QRS yang kemudian diikuti oleh QRS lebar dan kemudian menginjus takikardi yang seperti tadi. Dan kemudian ternyata kita lakukan suatu IP study dan ini adalah gambaran EKG pada saat sinusnya ya. Kita lihat ada PR intervalnya pendek dan di beberapa QRS ada suatu delta wave dan memang di IP tadi memang ada delta wave. Jadi kalau kita lihat aktivasinya, maaf ya gambarnya agak buram. Ini masih ada delta wave. Ini delta wave-nya hilang ya. Jadi kalau kita lihat sekuensinya memang ada suatu tadi yang Dr. Wingga sebutkan. Oh ini P-nya eksentrik, ini adalah konsentrik. Jadi sebenarnya kalau konsentrik itu kita sebut kalau aktivasinya penjalaran sinyalnya pada saat dipasang sinyal di coronary sinus itu semuanya melalui AV node. Tapi kalau eksentrik itu sinyalnya retrograde aktivasi atau antegrade aktivasi itu bisa melalui accessory pathway. Itu bisa kelihatan dari gambaran IPIS tadi. Sehingga waktu itu memang dilakukan tindakan ablasi dan alhamdulillahnya berhasil dan secara sederhana mungkin ini gambaran yang dilakukan dari tindakan ablasi ya. Prosedurnya adalah hanya anestesi lokal dan kemudian kita pasang marker coronary sinus di mana coronary sinus itu mewakili aktivasi dari left ventricle dan left atrium. Dan ternyata lokasi di accessory pathway-nya adalah di left posteroseptal. Ini kateter ablasinya, ini kateter right ventricle, ini kateter HIS di mana itu menggambarkan compact AV node. Dan kemudian ini posisi right RAO dan ini posisi LAO dan kemudian diablasi di sini dan alhamdulillahnya delta wave-nya hilang. Jadi sebenarnya tindakan ablasi ini mungkin prosedurnya sama dengan tindakan teman-teman lebih familiar dengan koroner angiografi dan lain sebagainya, hanya elektroda atau kabel yang dimasukkan lebih banyak. Minimal kita untuk SVT memasukkan 3 atau 4 kabel melalui vena femoralis dan kalau coronary sinus kita melalui jugular vein. Dan kemudian kalau sudah selesai semua tindakan tentu lead akan kita lepas dan tidak ada yang ditinggal di dalam. Nah, terkait dengan kasusnya Dr. Yusuf ya, saya rasa tadi more or less-nya saya sangat setuju dengan yang disampaikan Dr. Wingga. Jadi kalau kita lihat paparan yang tadi bahwa ini ada SVT, tentunya kita melihat apakah ini short RP ataukah long RP. Kalau ini mana gelombang P-nya mungkin akan debatable ya. Apakah gelombang P-nya yang ini apa yang ini? Ya, apakah gelombang P-nya yang setelah kompleks QRS ini atau yang sebelum kompleks QRS ini. Nah, sangat enak kalau kita punya EKG sinusnya sehingga kita bisa compare ini kira-kira gelombang P-nya yang mana. Tapi yang paling mungkin gelombang P-nya yang ini. Sehingga ini termasuk short RP yang kemudian PR intervalnya RP intervalnya lebih dari 90. Sehingga prioritas diagnosis kita adalah yang pertama saya akan berpikir ini suatu AVRT. Kemungkinan lain apa? Kemungkinan atypical FNRT. Apa itu atypical FNRT? Ya mirip seperti FNRT hanya jalur re-entry-nya lebih panjang dari yang biasanya seperti itu. Ada yang fast slow, ada yang slow, tapi saya rasa itu terlalu in-depth untuk kita bahas. Nah, yang terakhir diferensial diagnosis saya yang terpikir adalah suatu atrial takikardi. Tetap saya masukkan loh. Kenapa atrial takikardi kok bisa short RP? Mungkin karena AV node conduction-nya tidak begitu bagus. Pasien ini usia 56 tahun. Sehingga kita bisa masukkan itu sebagai suatu diferensial diagnosis. Hanya yang membuat saya tetap memasukkan ET dan EVRT tidak sebagai diagnosis yang paling pasti karena rate-nya nggak begitu cepat.
Rate-nya hanya 150. Biasanya kalau IVRT rate-nya paling nggak bisa 180, bahkan lebih dari 200. Dan yang kedua adalah pasien ini usianya 56. Ada komorbid apa tidak, saya nggak tahu. Kalau misalnya dia ada komorbid hipertensi dan lain sebagainya, saya akan lebih berpikir lagi bahwa itu suatu atrial takikardi. 56 tahun, kalau misalnya dia WPW mungkin harusnya udah sejak dulu dia mengalami seperti itu, tapi tetap itu saya masukkan sebagai suatu diagnosis banding. Dan kalau saya lihat, saya screenshot dari gambarannya, pasti selalu ada pencetus ekstrasistol, atrial ekstrasistol yang kemudian memicu suatu reentry. Ini ekstrasistol, dan kita lihat morfologi atrial ekstrasistolnya berubah-ubah ya. Jadi mungkin pasien ini memang mempunyai banyak fokus ektopik di atrium yang kemudian akhirnya menyebabkan suatu sirkuit reentry. Jadi saya rasa itu Dr. Yusuf, memang ya gold standarnya adalah IP study yang nantinya akan menentukan, tapi mungkin dengan data-data klinis kita bisa mengcombine, kita bisa mengkolaborasi kira-kira memang mekanisme aritmianya apa. Dan kalau pertanyaannya apakah memang kalau di UGD harus sedetail itu, kalau untuk kedaruratan mungkin dengan yang standar yang tadi saya sampaikan, identifikasi P, PR interval, insya Allah sih cukup. Yang penting teman-teman tetap memberikan obat sesuai dengan indikasi. Namun enaknya kalau kita bisa mendiferensial diagnosis antara tiga itu mana yang lebih pasti, tentu obatnya juga akan bisa lebih maksimal dan bisa akan lebih di tailor-made untuk masing-masing pasien. Begitu Dr. Yusuf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari Dr. Erika. Kebetulan dulu waktu saya dokter umum itu juga nggak mudeng dok, ya. Ini aja saya masih harus mencerna agak pelan-pelan karena biasanya yang dipegang pasien-pasien koroner, ngelihat pasien aritmia kayak gini juga udah agak cenut-cenut gitu ya. Tapi monggo, mungkin ada teman-teman yang ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin 3 pertanyaan ya karena udah malam ya. Oke, ini ada pertanyaan dari saya bacakan ya dok, dari Dr. Thomas. Izin bertanya, apa selalu harus ada ektopik atrium untuk pencetus SVT atau bisa blok dalam nodus AV atau automatisasi dok? Sebentar. Ya, langsung saya jawab, Dr. Yusuf. Ya, terima kasih Dr. Thomas, pertanyaan yang baik. Jadi mungkin saya sampaikan dulu bahwa kita tahu ada 3 mekanisme aritmia. Yang pertama adalah reentry, yang itu melibatkan 90% dari aritmia yang ada. Yang kedua adalah otomatisitas. Yang ketiga adalah trigger activity. Contohnya reentry adalah SVT. Nanti saya jelaskan detail. Contohnya otomatisitas adalah sebenarnya seperti sinus takikardi ya. Kalau kita katakanlah kita berlari, denyut kita akan naik secara bertahap. Ada warming up untuk naiknya. Dan kemudian ketika kita berhenti, dia ada penurunan bertahap, ada cooling down. Itu khasnya otomatisitas. Paling sering otomatisitas misalnya junctional ectopic takikardi atau inappropriate sinus takikardi, seperti itu. Sehingga kita tidak akan bisa melihat sudden inisiasi atau inisiasi mendadak pada otomatisitas. Kita akan melihat bertahap naik rate-nya, turunnya pun bertahap. Sangat enak kalau kita punya alat Holter yang kita bisa melihat perubahan inisiasi dan terminasinya. Kalau dia naiknya bertahap, aritmianya paling sering itu adalah otomatisitas. Sedangkan yang ketiga, trigger activity. Itu biasanya ada early, ada delay. Tapi gampangnya mungkin pada pasien-pasien yang intoksikasi digitalis, itu mekanismenya adalah trigger activity. Atau mungkin teman-teman sering melihat VES atau VPC yang asalnya dari ventricle outflow tract, itu juga mekanismenya trigger activity. Nah, kalau kita bisa membedakan masing-masing mekanisme ini, patofisiologinya akan berbeda. Kalau seperti misalnya trigger activity itu biasanya melibatkan kalsium channel dan melibatkan simpatis aktivitas, sedangkan otomatisitas juga melibatkan simpatis aktivitas. Tapi kalau reentry
di mana 90% aritmia adalah itu, harus ada syarat terjadinya. Yang pertama, ada 2 jalur, seperti AVNRT, ada fast dan ada slow. Dan 2 jalur saja tidak cukup untuk memicu reentry. Harus ada ekstrasistol. Kenapa? Karena kalau ada ekstrasistol, dia akan masuk ke fast pathway, nggak bisa, baru dia lewat slow pathway. Karena kalau nggak ada ekstrasistol yang selalu akan lewat fast pathway. Jadi syaratnya terjadi reentry adalah ekstrasistol. Dan saya lupa sebut syarat yang kedua ya, yang ketiga maaf, bahwa antara 2 jalur tersebut harus berbeda efektif refraktori periodnya. Dan harus berbeda juga dengan kecepatan penjalanan itu. Sama seperti fast dan slow, itu recovery-nya beda-beda waktunya. Karena kalau recovery time-nya bareng, pulihnya bareng, ada ekstrasistol, dia nggak akan bikin suatu reentry. Makanya ada yang namanya fast, ada yang namanya slow. Kalau misalnya ada ekstrasistol, maka dia akan bisa memicu reentry karena dia lewat jalur yang tanda petik kontralateral. Jadi itu ya kayaknya pertanyaannya Dr. Yusuf ya. Iya dok. Kalian teman-teman jangan domblong ya melihat Ngantuk kayaknya. Rika ya. Kalian harus terinspirasi, jangan domblong. Tahu domblong enggak? Domblong itu terpana gitu loh. Ya Allah. Nggak, pokoknya teman-teman harus semangat. Saya mungkin lebih nggak ngerti dari teman-teman pada waktu masih dokter umum ya. Memang tapi kalau kita suka, kita akan mempelajari. Bahkan sampai sekarang pun, maaf Dokter Yusuf, saya rasa juga saya masih belum begitu paham tentang banyak hal ya. Tapi maksudnya yang penting latihan. Setiap EKG, setiap defleksi EKG itu pasti ada maknanya. Coba berpikir, oh ini kenapa ya kok ada gelombang P sendirian di situ, nggak ada yang lainnya. Kalau kita terbiasa melihat seperti itu, lama-lama insya Allah juga terbiasa untuk membaca EKG dengan cepat dan detail. Oke. Quotes of the day. Setiap defleksi itu makna ya teman-teman ya. Oke dok, ini 2 pertanyaan lagi dok. Pas nih ada dari Dr. Andi, tapi ini kok direct masih ke saya, ya udah saya bacakan aja. Izin bertanya dok, apakah ada tempat pemberian digoxin oral atau IV pada kasus SVT dalam kurung tipikal AVNRT karena keterbatasan obat-obat anti aritmia yang sesuai dengan guideline? Ya misalnya di perifer dok, nggak ada diltiazem injeksi, adenosin juga hilang, nggak ada ya, adanya digoxin oral atau IV, gimana dok? Ya itu memang sedihnya kita kalau di Indonesia obat aritmia terbatas ya dok. Tidak usah di daerah yang jauh, di Jogja dan sekitarnya aja kadang-kadang tidak selalu tersedia juga. Ya namanya keterbatasan. Yang penting kita tahu apa yang kita berikan, yang penting kita tahu mekanisme aritmianya apa. Jadi tadi kalau kita summary-kan mekanisme SVT kan memang AVNRT, AVRT, AT. Paling sering AVNRT dan AVRT. Di mana errornya? AV node pasti terlibat dalam sirkuit itu. Jadi kalau AV node terlibat dalam sirkuit itu pada sebagian besar SVT, mungkin saya bisa bilang 80-90% SVT adalah AVNRT dan AVRT. Obatnya ya AV nodal blocking. Tapi mungkin sebelum obat ya Dr. Yusuf, mungkin saya juga perlu mengingatkan, jangan menghilangkan vagal manuver. Vagal manuver itu tidak selalu harus di massage, tapi kita bisa namanya modified vagal manuver. Jadi gampangannya ada spet buat nyuntik yang 20 cc atau 10 cc ya, kita lepas jarumnya, pasiennya posisi duduk ya, pasiennya suruh tiup spet itu sampai kira-kira 15 detik, harapannya spet itu bisa bergerak. Intinya gampangannya ngeden. Nah, ketika sudah 15 detik meniup spet, posisikan pasien terlentang, kakinya diangkat ke atas. Itu yang namanya modified vagal maneuver. Mungkin 30%, 50% SVT bisa berespon kembali ke normal. Pasien-pasien saya ajari modified vagal maneuver. Kenapa? Karena kalau pas SVT-nya munculnya pas awal-awal, detik-detik awal, itu respon back to sinus-nya tinggi. Tapi kalau sudah jam ya agak susah. Tapi itu tetap harus dicoba modified vagal maneuver. Kalau nggak bisa baru kita pakai obat. Intinya obat-obatnya memblok AV node. Adenosin kita nggak punya semua sekarang. Beta blocker IV apalagi. Diltiazem mungkin sekarang yang ada di pasaran. Kalau nggak punya juga bagaimana? Digoxin bisa dicoba.
Kalau bisa intravenal lebih bagus. Cuman memang efek digoxin itu butuh waktu. Tidak secepat diltiazem IV ketika kita berikan mungkin nggak nyampe 5 menit harusnya sudah berefek. Tapi kalau diltiazem itu butuh waktu. Nggak punya IV oral. Bahkan mungkin dulu kalau misalnya memang masih ada verapamil oral, itu bisa dicoba dok. Langsung kasih 2 tablet, mungkin dalam setengah jam biasanya SVT-nya bisa hilang. Yang nggak boleh diberikan AV nodal blocking agent adalah AF dengan preeksitasi. Itu haram hukumnya. Oke. Begitu Dr. Yusuf. Terima kasih dok. Semoga cukup jelas. Ya, ini ada satu lagi. Namanya hampir sama saya dengan saya, Muhammad Yusuf tanpa Susena dok. Lebih pintar daripada saya. Izin dok, bagaimana memaknai ST depresi atau T inversi pada SVT? Bagaimana kedua peran amiodaron pada AVRT? Apakah dibolehkan? Monggo dokter. Ya, makasih. ST depresi hanya bermakna kalau SVT-nya suatu atrial takikardi. Karena sekuensinya sekali lagi masih seperti sinus. P, QRS, P, QRS. Artinya itu dimaknai bisa bermakna sebagai oke, mungkin kita bilang iskemik kalau itu suatu atrial takikardi. Tapi kalau itu AVNRT atau AVRT itu tidak bisa dimaknai sebagai suatu iskemik. Kenapa? Karena ada retrograde P. Sehingga ST depresi itu mungkin sebenarnya adalah retrograde P. Nah, jadi bagaimana kalau itu suatu AVNRT atau AVRT ya tunggu sinus. Nanti kita lihat iramanya sesudah sinus. Tapi kalau atrial takikardi masih mungkin dimaknai ST depresinya kemungkinan besar sebagai suatu irama sinus. Tapi sebenarnya akan lebih ideal kalau semuanya sudah sinus baru kita akses sebagai apakah itu suatu iskemik apa tidak. Mungkin Dr. Yusuf yang ahlinya malah nanti bisa menambahi. Nah, malah tapi dok ya, jangan evaluasi STT segmen pada pasien dengan delta wave meskipun itu sinus. Karena pada delta wave, biarpun itu sinus, ada abnormalitas depolarisasi yang itu akan menyebabkan abnormalitas repolarisasi. Sehingga otomatis delta wave-nya ke atas, makanya ST-nya akan jadi depresi. Jadi tidak boleh, misalnya pasien dengan delta wave, oh dadanya agak nggak enak sedikit, langsung kita diagnosis dengan non-STEMI misalnya, atau unstable. Jadi kita memang tidak boleh memaknai ST depresi pada pasien dengan preeksitasi. Hilangkan dulu itu preeksitasinya, baru kita akses ST depresinya. Gimana menghilangkannya ya? Diablasi. Terus, bagaimana peran amiodaron pada FVRT? Ya, amiodaron ini kadang orang menyebutnya sebagai obat dewa ya. Artinya memang dia kan all class effect. Kita tahu antiaritmia ada 4 atau 5 kelas. Mulai dari natrium blocker, kalsium blocker, kemudian yang di kanal kalium, dan kemudian simpatic tone agent. Tapi kalau amiodaron itu all class effect, dia punya efek semua antiaritmia. Tapi dia adalah obat yang sangat pro aritmik. Sehingga gampangannya, kalau Anda hanya pengen mematikan suatu lalat, kenapa harus pakai bom misalnya? Jadi kalau mau mematikan lalat ya cukup pakai geprekan lalat. Kalau mau menghilangkan SVT ya cukup pakai itu, kecuali bahwa kita memang tahu oh ini mekanisme SVT-nya adalah atrial takikardi. Dan ini fokus ektopiknya banyak. Sama seperti tadi pasiennya Dr. Yusuf, itu fokus ektopiknya banyak. Dan mungkin sudah dicoba berbagai obat diltiazem, nggak respon, boleh kita pakai amiodaron. Tapi memang butuh waktu kalau mengkonvert mengonvert aritmia dengan amiodaron. Jadi artinya sekali lagi kenapa kita repot-repot sih ngomongin ini AVNRT, AVRT, AT? Karena kalau kita tahu mekanismenya, insya Allah kita bisa pilihkan anti aritmia yang pas sesuai dengan indikasi pasien. Itu saja dokter. Oh ya, peran amiodaron pada FVRT. Dan memang kalau pada FVRT ya, amiodaron ini memang punya efek untuk tanda petik melemahkan aksesori pabriknya. Jadi memang pada beberapa kondisi tertentu yang diperlukan kita memang menggunakan amiodaron kalau obat-obat yang lain sudah tidak bisa berefek atau tidak bisa berespon menghilangkan SVT-nya. Begitu ya, Dr. Yusuf. Terima kasih Dr. Erika. Masih berkenan satu pertanyaan terakhir, Dok? Siap. Ini Dok. Ini dari Dr. Ayu Pramita Wulandari ya.
Jadi intinya beliau bertanya tentang atrial flutter. Satu, atrial flutter ini termasuk dalam salah satu mekanisme yang mana, Dok? Itu yang pertama. Mekanismenya apa? Yang kedua, tadi sempat dibahas tentang atrial takikardi. Bagaimana cara untuk menghitung atrial takikardi bila disertai dengan blok, ya, misalnya 2:1 blok dan seterusnya. Pertanyaan terakhir, Dok, Bang Dok. Oke, matur nuwun. Ya, jadi atrial flutter itu sebenarnya masuk di kategorinya atrial takikardi. Hanya mungkin kalau dari sisi penamaan biasanya kalau kita melihat atrial takikardi itu secara tidak langsung kita menjurusnya ke vokal atrial takikardi atau yang masih PR intervalnya masih jelas. Tapi kalau flutter itu adalah atrial takikardi yang re-entry-nya makro. Kenapa makro? Batasannya makro itu lebih dari 2 cm, 1 sampai 2 cm katanya. Jadi kalau atrial takikardi biasanya di titik-titik hitam itu tok yang membuat fokus re-entry. Yang tadi saya tunjukkan gambar ring of fire, di titik-titik hitam itu tok yang membuat re-entry. Sehingga kalau di ablasi ya ablasinya yang pas di titik-titik itu tok. Misalnya, oh ini kayaknya dari crista terminalis sebelah atas ya, kita ablasinya hanya di situ saja. Tapi kalau atrial takikardi, atrial flutter, re-entry-nya melibatkan misalnya kita salah satu contoh adalah typical atrial flutter yang gambaran sawtooth appearance. Dia sama seperti atrial takikardi, hanya dia makro re-entry. Jadi re-entry-nya itu lebih dari 2 cm. Bahkan dia melibatkan hampir seluruh right atrium pada typical atrial flutter. Re-entry-nya mulai dari bagian atas atrium, bagian septal, kemudian ke bawah ke cavo tricuspid isthmus membuat sirkuit seperti itu sehingga kita hampir nggak bisa melihat PR interval. Isinya gelombang flutter semua karena dia melibatkan seluruh atrium untuk re-entry-nya. Kalau vokal ET kita kadang-kadang masih bisa, kita hampir bisa melihat PR interval. Nah, atrial flutter ini termasuk mekanisme aritmia adalah re-entry. Jadi ada sirkuitnya, salah satu sirkuitnya itu melibatkan cavo tricuspid isthmus. Sesuai namanya, jadi dia perbatasan antara vena cava inferior ke tricuspid. Sehingga kenapa itu disebut atipikal? Karena kalau kita ablasi daerah itu, kita blok daerah itu, ibaratnya itu AV node-nya, maka flutternya akan berhenti. Dan atrial flutter ini termasuk aritmia yang agak sulit dikontrol atau agak sulit dibuat sinus lagi. Sehingga biasanya kalaupun memang nggak bisa ya kita terpaksa lakukan kardioversi. Dan kurang lebih manajemennya sama seperti atrial fibrilasi. Dan bagaimana cara menghitung atrial takikardi bila disertai blok? Ya sama seperti flutter. Misalnya 3 gelombang P diikuti 1 QRS berarti itu atrial takikardi 31. 2 gelombang P diikuti 1 QRS berarti 21. 4P 1 QRS berarti 41. Kalau berubah-ubah ya berarti variable AV conduction seperti itu. Saya rasa itu Dr. Yusuf. Oke, terima kasih Dr. Erika. Saya kira ini udah jam 10:30. Nah, saya kira ini webinar paling malam yang pula mengundang Dr. Erika ya. Jadi teman-teman harus sangat berterima kasih sama beliau menyempatkan awal malamnya untuk bertemu dengan teman-teman sekalian. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Erika menjadikan inspirasi buat teman-teman. Sekali lagi jangan jangan wow aja, tapi kemudian setelah ini harus belajar lebih keras, lebih banyak supaya kalau nggak bisa menyaingi ya minimal 1/10-nya lah dari kepintaran beliau. Astagfirullah, Dr. Yusuf. Oke, saya kira itu aja Dok. Yang terima kasih sekali atas rawuhnya malam ini. Semoga teman-teman memberikan pencerahan lah, paling tidak. Kalau nanti teman-teman masih belum jelas ya, nanti satu hari akan saya upload di YouTube. Kalian bisa mengatur kecepatannya jadi separuh gitu ya, karena beliau tadi ngendikannya agak cepet ya. Jadi nanti di setel separuh ya, supaya lebih pelan-pelan sehingga lebih masuk ke otak kita yang agak-agak mana gitu. Oke, saya kira itu demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Erika. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Yusuf. Maaf kalau Ya, saya terima kasih salah. Boston ya Mbak Eva sama Mas Rudi ya. Terima kasih. Sama-sama dokter. Sama-sama. Matur nuwun Boston. Terima kasih Dr. Erika. Izin live Dr. Yusuf. Selamat beristirahat. Iya,